Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamala Dewi. Saya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. NIM saya adalah 289225105. Dosen penghapus saya adalah Bapak Sumardi SEMM. Sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Manajemen Manajerial. Pertama ada narasi investasi. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang investasi di reksadana dan juga dari pengalaman saya investasi sebesar 100 juta di reksadana pada tahun lalu. Saat itu tepatnya pada akhir September 2017. Diawali dari cerita teman yang sudah pernah investasi di reksadana sebesar 90 juta sebanyak 2 kali di salah satu sekuritas reksadana saham. Dan karena dia selalu mendapatkan untung dari hasil investasinya, menjadikan saya tertarik untuk mencobanya juga. Setelah memantapkan hati dan mencoba membaca dan menganalisis pasar selama beberapa hari, saya pun akhirnya memutuskan untuk investasi di reksadana. Dan karena saya tipe orang yang pingin untung gede tapi nggak pingin rugi gede, saya langsung melontarkan dana sebesar 100 juta rupiah ke sekuritas tersebut. Untuk jenisnya, bagi yang belum tahu, jadi jenis reksadana itu bermacam-macam. Teman saya 2 kali investasi 90 juta di reksadana saham syariah karena takut uangnya investasi di perusahaannya krom atau ada ribanya. Sedangkan saya sendiri saat itu memilih sektor konsumsi atau competition semata-mata karena pingin untung gede aja. Untuk langkah-langkah investasi sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, transfer dana ke rekening sekuritas reksadana. First step adalah transfer dana ke rekening sekuritas. Jadilah saya ke bank dekat rumah dan transfer uangnya menggunakan metode RTGS sebanyak 100 juta lebih sedikit supaya bisa sampai hari itu juga. Setelah transfer, saya lantas konfirmasi ke pihak sekuritas bahwa dana sudah ditransfer dan mereka bilang akan diproses. You know your customer. Ternyata untuk dana di atas 100 juta dari pihak sekuritas perlu melakukan semacam tes screening untuk fungsi you know your customer. Pertanyaannya semacam apakah Anda seorang yang aktif di dunia politik, apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham, komisaris, atau direksi dari sekuritas tempat kalian investasi reksadana, apakah Anda mempunyai investasi atau usaha di luar negeri, apakah keluarga dekat Anda aktif di dunia politik. Intinya pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan untuk semacam mengetahui latar belakang kita dan apa motif kita investasi di sana. Karena dana 100 juta ternyata termasuk cukup besar juga, setelah menunggu beberapa saat, keesok harinya akun reksadana saya pun sudah aktif dan saya bisa login langsung memantau perkembangan investasi saya. Perlu diketahui tahun lalu memang ekonomi lagi bagus-bagusnya sehingga indeks harga saham gabungan atau IHSG atau ZKSE ikut naik juga. Grafiknya bisa dilihat seperti gambar di bawah. Saya yang rencana ingin investasi selama setahun akhirnya memutuskan untuk investasi selama 6 bulan saja demi mendapatkan untung yang maksimal. Lingkaran merah dengan nomor 1 adalah titik di mana saya memulai investasi reksadana. Dan lingkaran merah nomor 2 adalah di mana saya menjual semua reksadana saya. Bisa dilihat sejak saat itu pun market mengalami crash yang lumayan besar dan so far belum recover ke titik tertinggi seperti di bulan Maret. Saya beli IHSG di angka 5.800-an dan saya jual di angka 6.500 sehingga ada kenaikan sekitar 700 poin. Situ saya ingat karena uang yang saya investasikan lumayan besar, setiap IHSG naik 50 poin, saya untung 1 juta rupiah. Untung maksimal yang pernah saya capai saat IHSG di angka 6.700 sampai 6.800. Saat itu andai saja saya jual reksadana saya bisa bawa pulang sekitar 17 juta rupiah. Tapi saat itu saya malah hold dengan berharap pasar akan naik lagi. Ternyata indeksnya dari situ malah turun. Dari sanalah saya sadar kesalahan saya yang lumayan rakus ingin untung banyak malah jadinya buntung. Di akhir investasi, saat saya jual, saya untung sebesar 13 juta rupiah. Setelah dipotong biaya penalti, karena saya hanya investasi selama 6 bulan sebesar sekitar 1,5 juta, akhirnya uang yang saya bawa pulang sebesar 11 juta, ditambah pokok investasi saya 100 juta, jadi total 111,5 juta rupiah. Lumayan lah untuk investasi yang hanya dengan jangka waktu 6 bulan. Itulah pengalaman pertama saya investasi di reksadana saham. Banyak hal yang saya pelajari dari sini. Jika kalian ingin investasi, pertama pilihlah sektor yang kalian kenal dan kuasai. Misalnya ingin investasi di reksadana saham sektor konsumsi, sektor kapital, sektor syariah, atau sektor infrastruktur. Karena uang yang kalian investasikan
nantinya akan disebar ke industri-industri dan perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Jadi apabila kalian prediksi sektor infrastruktur dan akan naik ke depannya, kalian bisa investasi di situ. Sebaliknya ketika sektor infrastruktur ada tren menurun, bagi kalian yang investasi sektor konsumsi tidak akan atau hanya sedikit berpengaruh karena perusahaan-perusahaan yang ada di dua sektor tersebut beda-beda. Kedua, metode-metode penelitian investasi. Ada beberapa metode yang umumnya digunakan untuk menilai investasi sebelum dilaksanakan. Berikut adalah beberapa metode tersebut. Pertama ada payback periode atau periode pengambilan modal. Sini ada deskripsi. Metode ini menghitung untuk yang diperlukan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Kelebihan, sederhana dan mudah dimengerti. Keterbatasan, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang dan arus kas setelah periode pengambilan. Net First Value atau NVF. Deskripsi metode ini menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih proyek dengan menggunakan tingkat diskonto tersebut. Kelebihan, mengambil nilai waktu uang ke dalam pertimbangan, memberikan gambaran keseluruhan keuntungan proyek. Keterbatasan, memerlukan estimasi tingkat diskonto yang tepat dan seringkali memerlukan pertimbangan yang rumit. Internal Rate of Return atau IRR. Deskripsinya metode ini mencari tingkat diskonto yang membuat NIV sama dengan 0. Kelebihannya memberikan tingkat pengambilan relatif dari proyek tanpa harus menetapkan tingkat diskonto. Keterbatasannya mungkin memiliki beberapa solusi dalam interpretisnya dapat sulit jika ada perubahan arus kas. Probability Index atau PI. Deskripsinya metode ini menghitung rasio antara nilai sekarang dari arus kas bersih dan investasi awal. Kelebihannya menunjukkan rasio keuntungan relatif terhadap investasi. Keterbatasannya seperti NVF memerlukan estimasi tingkat diskonto. Return of Investment atau ROI. Deskripsinya metode ini mengukur keuntungan bersih relatif terhadap investasi awal dengan presentasi. Kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti. Keterbatasannya tidak memperhitungkan nilai waktu uang, tidak memberikan gambaran keseluruhan dari proyek. Break-even analysis atau analisis titik impas. Deskripsinya metode ini menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga proyek tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Kelebihannya memberikan gambaran tentang tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Keterbatasannya tidak memberikan informasi tentang probabilitas setelah mencapai titik impas. Pemilihan metode tergantung pada sifat proyek dan referensinya manajemen terkait risiko, nilai waktu uang, dan kompleksitas perhitungan. Beberapa perusahaan juga menghitung kombinasi metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kelayakan investasi. Hambatan yang dihindari investasi. Investasi dapat menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kelayakan proyek. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang sering dihadapi dalam konteks investasi. Pertama, ada risiko pasar. Deskripsinya perubahan dalam kondisi pasar seperti fluktuasi mata uang, perubahan suku bunga, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil investasi. Risiko keuangan. Deskripsinya ketergantungan pada peminjam atau modal asing dapat meningkatkan risiko keuangan. Fluktuasinya nilai tukar dan perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman. Resiko teknisi. Deskripsinya kesalahan dalam perencanaan atau pasaran proyek, masalah teknis atau perubahan dalam teknologi dapat menyebabkan peningkatan biaya atau penurunan kinerja proyek. Resiko regulasi. Deskripsinya perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan dapat mempengaruhi proyek secara signifikan. Perubahan regulasi yang tidak terduga dapat menyebabkan keterlambatan atau perubahan dalam rencana investasi. Risiko politik. Deskripsinya instabilitas politik, ketidakpastian kebijakan, atau konflik politik dapat memberikan risiko tambahan bagi investasi, terutama jika proyek dilakukan di negara atau wilayah yang tidak stabil. Risiko lingkungan sosial. Deskripsinya perhatian terhadap dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin meningkat. Investasi yang tidak memperhatikan aspek ini dapat menghadapi tantangan reputasi dan regulasi. Risiko manajemen. Deskripsinya kualitas manajemen proyek dapat menjadi faktor penentu kesuksesan investasi. Kurangnya pengalaman, kurangnya pemahaman risiko, atau kegagalan dalam pengambilan keputusan dapat menjadi hambatan. Risiko keamanan atau deskripsi. Investasi yang melibatkan lokasi atau industri yang memiliki risiko keamanan tinggi, seperti proyek di daerah konflik atau sektor energi dan yang rentan terhadap gangguan, dapat menghadapi hambatan tambahan. Risiko teknologi. Deskripsinya perkembangan teknologi yang cepat atau ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi baru dapat membuat investasi ketinggalan zaman atau tidak efisien. Risiko pasokan atau distribusi.
Skripsinya masalah dalam rantai pasokan atau distribusi tersebut, keterlambatan pengiriman atau perubahan dalam biaya logistik dapat mempengaruhi kinerja dan profitabilitas investasi. Untuk mengolah hambatan ini, penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis resiko yang menyeluruh, merinci strategi mitigasi, dan terus memonitor perubahan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi investasi. Diversifikasi portofolio dan pendekatan manajemen risiko yang baik juga dapat membantu mengurangi dampak hambatan-hambatan tersebut. Hasil investasi yang dilakukan. Investasi dapat diukur dengan berbagai metode, tergantung pada tujuan investasi dan metrik keberhasilan diinginkan. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengukur hasil investasi. Return on Investment atau ROI. ROI mengukur sejauh mana investasi telah memberikan keuntungan relatif terhadap biaya investasi. Formula XR100 RRO atau biaya investasi awal keuntungan bersih dikali 100. Interpretasi semakin tinggi RRO semakin baik hasil investasi. Net Present Volume. Deskripsinya NPF mengukur nilai sekarang dari arus kas bersih investasi setelah pertimbangan nilai waktu uang. Interpretasinya NVF yang positif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari arus kas lebih besar dari biaya investasi awal yang mengindikasi hasil investasi yang menguntungkan. Internal Rate of Return. Deskripsinya IPR adalah tingkat diskonto yang membuat NVF sama dengan 0. Interpretasinya semakin tinggi IRR semakin baik hasil investasi. IRR yang melebihi tingkat diskonto yang diharapkan menandakan keuntungan. Probabilitas Index atau PI. PI mengukur rasio nilai sekarang dari arus kas bersih terhadap biaya investasi. Interpretasi PI di atas 1 menunjukkan hasil investasi yang menguntungkan. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Terima kasih pada dosen penghapus saya, Bapak Sumardi SEMM. Akhirul alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.